Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan di pagi hari yang mendung dan hujan rintik-rintik ini. Kita semuanya melanjutkan kembali kegiatan yang paling penting dalam hidup kita, yaitu setelah menunaikan sholat kita membaca ayat-ayat Allah. Jadi kegiatan seperti ini oleh sebagian orang atau kebanyakan orang dianggap biasa saja. Pengajian itu biasa saja. Dia belum tahu gunanya orang ngaji. Nanti kalau sampai di akhirat, kalau sampai di alam kubur baru menyesal. Nah, kemarin kita sudah sampai pada ayat 45 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannak fa ilayna marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kejadian yang akan datang, ini berita dari Al-Qur'an tentang sesuatu yang akan terjadi dan hari ini saat ini belum terjadi. Tapi nanti akan terjadi pada suatu saat. Orang boleh percaya, boleh tidak. Mau percaya silakan, enggak percaya juga silakan. Oh, itu Allah tuh begitu. Oh, Allah tuh lebih demokratis daripada semua manusia yang mengaku dirinya demokratis. Kalau saya boleh meminjam kata demokratis, padahal dalam agama Islam tuh enggak ada istilah demokratis atau demokrasi, itu bukan ajaran Islam. Jadi kita enggak ada urusan sebetulnya dengan urusan demokrasi atau demokrasi. Urusan kita dalam hidup ini, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu mulai tadi bangun tidur kita berdoa terima kasih sama Allah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Aku masih hidup. Ya, jadi saudara sekalian, bukan hanya sholat, puasa, zakat,
haji, umroh, baca Quran, bukan hanya itu. Cari uang itu juga ibadah. Makanya cari uang itu yang halal, jangan asal ambil aja. Ya. Kemudian kita berperan dalam hidup ini, ada yang berperan sebagai anak. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi anak yang baik. Kemudian di antara kita ada yang berperan sebagai ibu, sebagai bapak, bagaimana menjadi ibu dan bapak yang baik. Ada yang berperan sebagai suami, sebagai istri, bagaimana menjadi suami atau istri yang baik. Itu semuanya ada dalam kitab Allah ini, dalam Al-Quran ini. Tadi ayatnya sebagiannya dibaca oleh imam kita ini. Kata imamnya masih ada, sudah pulang. Pulang ke rumah, bukan ke rumah, ke rahmatullah. Imam kita masih ada apa enggak? Tadi baca, suratnya bagus tadi yang dibaca. Ya. Jadi kita hidup hanya untuk beribadah. Pekerjaan kita, kegiatan kita yang lain-lainnya itu cuma sambilan. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Buang waktu untuk cari duit enggak apa-apa. Nanti setelah dapat duit untuk apa? Untuk ibadah lagi. Bukan untuk berfoya-foya. Kalau orang-orang kafir itu memang cari uang untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang di dunia ini. Itu orang kafir. Orang beriman enggak, cari uang itu untuk beribadah. Dia bisa kasih nafkah istri, bisa kasih nafkah anak-anaknya, bisa membantu kerabatnya, saudara-saudaranya, bisa ngurusi ibu bapaknya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dengan hartanya. Itu ya. Jadi mulai kita ini lahir lalu diakikoi. Akikoh itu juga ibadah. Kemudian kita dididik oleh orang tua kita atau oleh guru-guru kita, baik guru TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu semuanya sebetulnya perjalanan ibadah manusia. Kalau setiap kali melakukan sesuatu dari rangkaian semuanya itu tadi diawali dengan menyebut nama Allah, bismillah. Maka Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin, semua urusan yang mempunyai kebaikan yang lam yubda, tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, faqad aqta, maka sungguh dia telah putus. Urusan itu sudah putus dengan Allah, enggak ada urusan dengan Allah. Jadi kita capek-capek melakukan sesuatu, kita menyangka itu nanti akan dapat pahala, tapi tidak dapat pahala. Gara-gara apa? Enggak ada bismillahnya di awalnya. Makanya enggak ada nama Allah disebut. Makanya dari bangun tidur kita sudah mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Itu doa bangun tidur tuh, panjang loh. Itu yang diajarkan Nabi. Sahih semuanya itu hadisnya. Terus kita ke kamar mandi, sering kita lupa kamar mandi asal masuk. Padahal kita diajari masuk kamar mandi itu langkah masukkan kaki kirimu dulu masuk ke kamar mandi sambil berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Nah, kemudian di kamar mandi kita menunaikan hajat kita, selesai keluar dari kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu ada tempat untuk wudunya, ada keran untuk wudunya, berwudu sekalian. Ya. Kemudian keluar kaki kanan dulu, seringkali kita lupa. Tadi kaki kanan apa kiri, udah lupa ke tadi. Nah, padahal itu ada aturannya, kaki kanan dulu sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani ghufranaka. Terus baca doa habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Tuh doa.
Terus sholat tahajud semampunya, ya, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tutup dengan sholat witir, kalau bisa 3 rakaat. Kalau enggak sempat waktunya ya 2 rakaat tambah 1 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat tambah witir enggak sempat karena bangunnya udah kesiangan, sebentar lagi 5 menit lagi azan. Ya sudah sholat witir aja 1 rakaat. Boleh. Itu sudah sholatul lail, sudah sholat malam. Lalu kemudian azan subuh kita sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang kata Nabi rok'atayal fajri itu ya, rok'atal fajri atau kama qala Rasulullah SAW. Iya benar hadisnya. Hah? Lupa juga, masya Allah. Ini baru aja lulus dari pondok pesantren kok lupa. Lah aku sudah bukan lulusan pesantren. Rakaat fajri 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha kata Nabi. Itu lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Jadi dunia seisinya ini loh Pak, yang banyak duitnya, yang ada pesawat canggihnya, ada pesawat jet pribadinya yang dimiliki oleh orang tapi ternyata koruptor. Banyak mobil-mobil mewah, banyak rumah-rumah mewah, banyak istri-istri mewah juga. Ya. Dunia ini penuh dengan itu kan. Itu kata Nabi, tidak ada nilainya itu dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sunat subuh sebelum subuh. Lebih baik kita mengerjakan sholat sunat sebelum subuh daripada mendapatkan dunia seisinya. Masya Allah. Padahal manusia ini berpikirannya kebalik. Ya dunia seisinya ini harus kita kejar. Kekuasaan ini jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, diwariskan ke anaknya. Enggak apa-apa, politik dinasti enggak apa-apa. Itu. Enggak apa-apa, gundulmu ini loh. Ya Allah. Hanya untuk apa? Cari kekuasaan. Waktu belum berkuasa, rakyatnya dirayu-rayu, janjiin macam-macam. Wah pokoknya nanti udahlah kalau percaya dengan kami. Belum sampai saat pelantikan resmi sudah mulai keluar. Ini yang akan datang ini untuk menutup biaya operasional kereta api cepat di Bandung. Kereta api cepat di Bandung itu satu bulan atau 1 hari 1 miliar ya. 1 hari apa 1 bulan ya. Baca di berita itu ya 1 miliar. Enggak cukup. Mau sebulan itu misalnya sebulan ya. Orang naik kereta api cepat Jakarta Bandung bolak-balik sampai keretanya rusak itu. Enggak akan lunas itu. Itu kita dibohongi semuanya itu. Yang suruh bayar pemilik sepeda motor, pemilik mobil yang rencananya kata Pak Luhut di berita itu akan dinaikkan pajaknya. Pajak kendaraan bermotor, STNK-nya nanti naik itu sepeda motor maupun mobil. Enggak tahu naiknya berapa persen enggak tahu, tapi akan naik untuk menutup biaya kereta api cepat. Enak itu loh ngambil keputusan itu. Ya. Islam tidak ngajari kayak begitu. Masya Allah. Islam melalui Rasulullah SAW, beliau itu contoh manusia yang terbaik. Kalau ada pemimpin, maka pemimpin yang terbaik, contoh pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencari seorang figur ayah yang baik, bapak yang baik, maka ayah atau bapak yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencari guru yang baik, maka figur seorang guru yang baik adalah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencari pemimpin, komandan, panglima yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Pokoknya manusia terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang menandingi beliau. Beliau yang ketika masih memimpin umat, masih hidup memimpin umat Islam. Karena beliau adalah nabinya umat Islam ini. Pidato di mimbar mengatakan man taraka malan fali ahlihi ya wali warasatihi wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya. Itu pidato beliau dengan wajah yang seperti panglima,
sedang memberi briefing kepada prajuritnya. Dengan suara lantang beliau berpidato. Man taraka malan, barang siapa meninggal dunia, dia meninggalkan harta, fali ahlihi wali warasatihi, maka harta itu untuk keluarganya dan untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan, dan barang siapa meninggal dunia karena dia tidak punya harta, tidak ada yang bisa diwariskan, mungkin dia punya hutang. Nabi mengatakan wa man taraka dainan, dan siapa yang mati wafat meninggal dunia lalu dia meninggalkan hutang, fa ilayya, maka kepadakulah menagihnya, wa alayya, dan aku yang akan menanggung hutangnya. Itu Nabi kita, pemimpin yang terbaik. Rakyatnya ada yang miskin, hutang, gak bisa bayar hutang, Nabi yang akan bayari. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Sekarang jadi pemimpin enak banget, Pak. Yang utang dia pemimpin, yang suruh bayar rakyatnya. Gombal tenan tuh ini jane. Kalau orang Solo bilang gombal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bicara begini ini untuk diketahui semua orang. Saudara kalau jadi pemimpin jangan kayak begitu modelnya. Cari utangan, orang lain suruh bayar, enak itu. Udah gitu pakai tipu-tipu lagi, menipu lagi. Maka betul kata Rasulullah SAW, pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga itu tidak mencium dia, apalagi surganya. Padahal baunya surga itu sudah tercium di jarak waktu tempuh jalan kaki selama 500 tahun. Orang jalan kaki 500 tahun sudah mencium baunya surga nanti di akhirat. Yaitu orang pemimpin yang membohongi rakyatnya itu tidak akan mencium baunya surga. Artinya mereka tidak akan masuk surga. Maka saudara kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah, yang bisa dipercaya, yang fatonah, yang pintar, smart kata orang sana, yang pandai. Jangan seperti yang orang sana itu sampai dikasih nama Samsul. Jadi pemimpin itu yang pandai, amanah, fatonah, apalagi Pak? Sidik, jujur. Gak boleh membohongi rakyatnya, gak boleh membohongi siapapun. Kemudian selain itu tadi, fatonah, dan sebagai tadi itu, fatonah, amanah, fatonah, sidik. Yang terakhir tabligh. Dia harus menyampaikan yang baik-baik dan yang benar-benar. Lah belum apa sudah menyampaikan berita nanti akan naik. Wah, jangan, ini kan berita enggak baik ini. Belum lagi yang lain-lainnya, Masya Allah, Masya Allah. Lalu maka dari itu saudara sekalian, hidup ini sepenuhnya tergantung kepada Allah. Ya biarlah dunia ini berjalan. Biarlah Indonesia ini menjadi bara api karena dipimpin oleh orang-orang yang naudzubillah min syarri dzalik, dalam tanda petik brengsek kata orang Jakarta. Enggak apa-apa asalkan kita tetap menjadi orang yang beriman. Oh, saya mau susah cari duit bagaimanapun enggak apa-apa asal kita tetap menjadi orang yang beriman. Karena akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Ya, ini loh ayat yang tadi saya baca menerangkan tentang kejadian, ini berita dari Allah tentang sesuatu yang akan terjadi yang sekarang ini belum terjadi. Di mana Allah Ta'ala yang kemarin sudah disampaikan ya, ini review saja, mengulangi sebentar. Wa yauma yashuruhum, dan pada suatu hari nanti dia Allah akan mengumpulkan mereka manusia di akhirat nanti sesudah manusia semuanya mati di hari kiamat kubro. Ka'alam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Di saat itu mereka merasakan tidak pernah tinggal di dunia ini kecuali sesaat saja dari siang hari. Sudah diterangkan. Nanti di akhirat orang merasakan, loh aku di dunia hidupnya cuma sebentar saja. Sebagian tafsir mengatakan, loh aku dikubur baru sebentar saja kok sudah bangkit. Padahal di kuburan sudah bertahun-tahun. Ada yang meninggal sejak zaman Nabi Adam itu kan lama sekali sampai sekarang. Ada yang meninggal tahun
1945, ya, ada tinggal tahun berapa lagi sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba kiamat, mereka semua akan merasakan, loh, kita baru aja dari tempat kami di alam kubur kok sekarang sudah di padang mahsyar. Merasa baru sebentar. Itu merasa sangat singkat. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang mengerikan di saat itu. Terus di saat itu manusia bangkit semuanya di padang mahsyar, ya. Yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka. Tuh, saling tahu, kata Nabi, kata para sahabat, setiap orang nanti berdiri di padang mahsyar, di sebelah kanan kirinya siapa, sebelah kirinya siapa, dia tahu. Siapa di sebelah kanannya tahu, oh ini aku kenal dia ini. Yang sebelah kirinya, oh ini aku kenal dia. Apakah itu tetangganya, apa aku teman sekantornya, apa teman kuliahnya, apa teman seprofesinya, apa teman kerabatnya, atau bapaknya, ibunya, orang tuanya. Kenal. Ta'arafuna bainahum. Lalu Allah memberi pernyataan yang tegas kepada kita. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugilah orang-orang yang mereka mendustakan kepada pertemuan dengan Allah. Jadi kita semua akan bertemu dengan Allah dan kita akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan selama hidupmu, sugeng? Kamu diberi umur sampai sekian puluh tahun, kamu pakai untuk apa umurmu? Sugeng, ini Sugeng itu aku, namaku. Orang sini manggilnya Sugeng. Kalau orang Jawa namanya Sugeng, bukan Sugeng. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena dialeknya sini bisa ngomongnya Sugeng gitu, ya nggak apa-apa. Yang dimaksud kan Sugeng. Sugeng itu selamat artinya. Sugeng Riyadi, selamat hari raya. Sugeng Enjing, selamat pagi. Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dahar, selamat makan. Jadi Sugeng ini selamat terus pokoknya. Makan selamat juga, ya, kerja selamat juga. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan menjadi orang yang rugi di dunia ini mendapatkan apa saja yang kita maui, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Demikian juga kata Allah, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah ada mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka bukan orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang rugi adalah orang yang di waktu hidupnya mendustakan kepada pertemuan dengan Allah, termasuk mendustakan Al-Quran ini juga, dan orang yang tidak mendapat petunjuk. Oh, kita bersyukur, terima kasih kepada Allah, kita masih diberi petunjuk sampai hari ini nih, masih mau sholat, masih mau ngaji. Banyak orang sana nggak pernah peduli ngaji, nggak ngereken ngaji itu. Padahal ini penting ngaji gini nih. Dari mana saudara bisa bertakwa kalau nggak pernah ngaji? Sumber dari takwa itu ya Al-Quran ini kok. Ketakwaan itu diperoleh dari Al-Quran ini. Maka bersyukurlah kalau kita masih diberi petunjuk, sehingga kita masih tergerak hati kita untuk mau ngaji. Semampu apapun kemampuan kita mengaji nggak masalah. Yang penting kemauan kita loh. Kemauan kita mengaji itu sudah dihargai oleh Allah itu. Apalagi hujan-hujan begini masih mau datang, kehujanan, pakai mantol, mau menunjukkan kesungguhan. Lalu ya dipanggil oleh Allah ke masjid, datang. Walaupun Nabi membolehkan sholat di rumah. Shollu fi buyutikum, ada adzan begitu itu. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian kalau lagi hujan deras. Orang boleh sholat di rumah. Tapi dia mau ke masjid juga nggak apa-apa, pakai mobil, pakai payung. Nah sudah kembali ya. Jadi ini yang kemarin disampaikan. Nah di ayat belakangnya Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Wa imma, dan apabila dan jika, kata Allah, nuriyannaka, benar-benar kami memperlihatkan kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, ba'dal ladzina na'iduhum, apa yang Allah perlihatkan? Ba'dha, sebagian alladzi yang na'iduhum,
kami ancamkan kepada mereka, atau natawaffayannaka, jika benar-benar kami mewafatkan kamu wahai Rasul, kami mewafatkan engkau wahai Rasul sebelum mereka wafat, fa ilaina marji'uhum, fa ilaina maka kepada kamilah marji'uhum, tempat pulang mereka, tempat kembali mereka. Tsummallahu, kemudian Allah itu syahidun, menjadi saksi. Allah itu saksi ala atas ma apa yang yaf'alun, mereka perbuat, mereka kerjakan. Ayat ini dalam diterjemah Al-Quran kemudian agama diartikan seperti ini. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum, dan jika kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan, kami ancamkan kepada mereka. Itu kata Allah begitu. Wa imma, dan jika nuriyannaka kami perlihatkan kepadamu Muhammad alladzi, yang maksudnya sebagian dari siksaan yang naiduhum kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Allah bisa saja di saat orang-orang Mekah didakwai, diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, untuk menerima Al-Quran, dan mereka menolak, mendustakan, bisa saja Allah saat itu terus mematikan mereka, mengazab mereka seperti umat-umat sebelum kita dulu. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, yang tinggal di negeri Sodom itu. Ini nih tanah dibalik begini oleh malaikat ya. Tanah yang bagian atas ini dibalik menjadi bagian bawahnya gini. Habis semua itu kan yang di atas tanah itu. Allah bisa berbuat seperti itu kepada umat Nabi Muhammad seandainya Allah mau. Tapi Allah enggak berbuat seperti itu. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Sangat sayang Allah kepada kita semua ini. Kitanya saja yang kurang menyadari bahwa Allah sayang kepada kita. Itu. Jadi kata Allah ini tadi ya, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawaffayannaka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu terjadi, sebelum tadi yang disebut oleh di ayatnya itu terjadi, fa ilaina marji'uhum, maka kepada kami jualah ke mereka kembali. Manusia kalau mati kemana larinya? Kepada Allah itu. Rohnya itu dibawa oleh malaikat yang mencabut nyawanya, itu dibawa menghadap kepada Allah. Ada yang diterima rohnya, ada yang ditolak oleh Allah. Fa ilaina marji'uhum tsummallahu syahidun, kemudian Allah di sini diartikan dan Allah syahidun, menjadi saksi, dan Allah itu saksi ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, ayat ini, ayat 46 surat Yunus ini menerangkan kepada kita, Allah berfirman kepada Nabi kita, saking Nabi kita tuh pernah hampir putus asa. Ini orang-orang ini dikasih tahu kok pada nggak percaya sih. Aku ajak masuk Islam kok pada nggak mau sih. Saudara tahu waktu Nabi kita hidup, penduduk Mekah tuh banyak jumlahnya udah, walaupun belum sampai jutaan. Nah, masih sedikit manusia pada waktu itu kan. Tapi ratusan adalah kalau cuma ratusan.
mungkin berapa ratus orang lebih penduduk Mekah. Itu yang masuk Islam pertama kali siapa? Khadijah, istri Nabi sendiri. Sesudah itu laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib, ponakannya. Baru kemudian yang lain-lainnya. Masya Allah. Nabi kita hampir putus asa. Makanya sering turun ayat Allah untuk menghibur beliau. Termasuk ayat ini. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum, dan jika kami perlihatkan benar-benar kepadamu wahai Muhammad sebagian dari yang kami ancamkan kepada mereka atau kami janjikan kepada mereka, bahwa kalau mereka kafir akan masuk neraka, mati dalam keadaan kafir masuk neraka, akan mendapat azab. Kan ayatnya bunyi begitu, banyak ayat berbunyi begitu. Siapa yang mendustakan ayat Allah akan diazab oleh Allah. Itu kalau Allah mau, Allah bisa melakukannya saat itu, di saat Nabi kita masih hidup. Dan engkau Muhammad menyaksikannya, Allah bisa. Ya seperti sekarang inilah kira-kira. Kita melihat ada orang-orang yang menjengkelkan kan, menjengkelkan, tapi malah beruntung terus dia. Bikin kita jengkel itu, panas hati kita. Beruntung terus dia. Kita kepengennya orang itu kenapa sih nggak mati-mati sih? Kadang-kadang kita kepengen begitu sama orang-orang jahat-jahat itu loh. Siapa mereka? Pokoknya mereka gitu aja. Saya nggak mau, nggak berani nyebut orangnya sudah. Ya mereka yang sampai nggak suka. Kadang-kadang kita tidak suka sama orang, tapi orang itu kenapa nggak mati-mati ya? Yang mati-mati kok orang yang baik-baik, ini ada orang mati, ini orang baik, ya itu lagi mati lagi orang baik juga, itu mati orang baik lagi. Ini yang nggak baik kok nggak mati-mati ya? Allah bilang dalam Al-Quran ini, dan jika kami mau, kami memperlihatkan kepadamu sebagian yang kami ancamkan, kami janjikan kepada mereka, kami bisa melakukannya dan engkau Muhammad bisa melihatnya, tapi itu tidak kami lakukan. Nanti di ayat-ayatnya ada sebabnya, alasannya apa Allah menunda kematian mereka. Ya, au natawaffayannak, atau jika kami mewafatkan engkau wahai Muhammad, kalau kami mau, kami bisa memperlihatkan ancaman kami kepada mereka. Mereka begitu mendustakan Al-Quran langsung mati, begitu mendustakan Nabi Muhammad SAW langsung mati. Allah bisa berbuat seperti itu, tapi itu tidak Allah lakukan. Ya. Kemudian kalau kami mewafatkan kamu, baik mereka maupun kamu, fa ilaina, maka kepada kamilah marji'uhum, tempat kembali mereka sesudah mati. Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, sebelum kita lihat tafsir dari ayat ini, kita lihat tadi ayat yang dibaca oleh imam kita. Ini. Tadi imam kita membaca surat At-Taghabun. Nih, ayat yang ketujuh ini. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Za'ama, telah menyangka, sudah menyangka. Siapa yang menyangka? Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir itu, orang-orang kafir Mekah itu Muhammad, mereka mengira, menyangka allayyuba'atsu, an bahwasanya lan tidak akan yuba'atsu, mereka dibangkitkan. Mereka orang-orang kafir punya keyakinan bahwa kalau sudah mati ya sudah jadi tanah, selesai, gak ada urusan apa-apa lagi. Itu orang-orang kafir Mekah dulu begitu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka kalau mati tidak akan dibangkitkan hidup lagi. Qul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, bala wa rabbi, bahkan demi Tuhanku, latuba'atsunna, sungguh benar-benar kalian semua wahai manusia yang kafir-kafir atau yang beriman, semua kalian akan dibangkitkan hidup lagi sesudah mati.
tapi di akhirat, bukan di dunia. Dunia sudah dirusak oleh Allah, dihancurkan. Kemudian setelah dibangkitkan hidup, apa yang terjadi? Tsumma kemudian latunabbaunna, sungguh benar-benar kalian akan diberitakan kepada kalian, bima dengan apa saja yang amiltum kalian amalkan. Jadi semua amalan kita nanti akan diberitakan. Kita akan dipanggil nanti, Sugeng, sini kamu. Datang saya sendirian, enggak dikawal siapa-siapa. Presiden juga begitu, nanti dipanggil sendirian, enggak ada pampers lagi, udah berapa mati semua kok. Presidennya juga mati juga, semua orang mati. Dipanggil satu orang, one by one, satu demi satu. Ini ditanya oleh Allah dengan berbagai pertanyaan yang disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pertanyaan, kenapa dulu kamu beri waktu umur hidup sekian tahun kamu tidak pernah baca Al-Quran, kamu berpaling dari Al-Quran, kenapa? Kalau kita tanya kayak gitu, apa jawabannya coba? Sibuk ya Allah. Nanti ada ayatnya itu. Nanti akan ada manusia ditanya oleh Allah, jawabannya sibuk aku ya Allah. Di belakang di ayat Al-Qur'an ini juga. Jadi kata Allah di sini ya, tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian benar-benar kalian akan dibangkitkan dan diberitakan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Wadzalika 'alallahi yasir, wadzalika dan itu membangkitkan manusia sesudah mati, 'alallah bagi Allah, atas Allah adalah yasirun, sesuatu yang mudah. Menghidupkan manusia yang sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, bagi Allah tuh gampang. Aku aja yang nggak bisa. Aku datang ke makam bunda bangun, bunda nggak bisa, jadi tanah kok. Aku panggil juga nggak pernah datang dalam mimpi. Puasa 30 hari puasa hanya sekali aja mengunjungi aku. Masya Allah. Nah, setelah Allah mengingatkan bahwa hari kiamat yang didustakan, yang tidak dipercaya oleh banyak manusia, itu benar-benar akan terjadi walaupun manusia tidak percaya, walaupun manusia mengingkarinya. Maka dari itu kemudian Allah mengingatkan kepada kita di ayat berikutnya. Fa aminu billah, maka berimanlah kalian semua kepada Allah, wa rasuli, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, wan nuri, dan berimanlah kalian kepada cahaya itu, kepada an-nur. An-nur ini adalah Al-Quran. Dan berimanlah kalian kepada Al-Quran, alladzi anzalna, yang kami telah menurunkan. Wallahu, dan Allah itu bima dengan apa saja yang ta'maluna kalian perbuat, kalian kerjakan, khabirun, maha banyak kabarnya, maha tahu semua berita. Terus kapan itu terjadi? Manusia akan dibangkitkan dan akan diberitakan semua yang dia lakukan di dunia. Terjadi adalah yauma yajma'ukum liyaumil jam', pada hari dia Allah akan mengumpulkan kalian semua, liyaumil jam'i, di hari pengumpulan itu. Zalika yaumut taghabun, itulah hari penampakan kesalahan-kesalahan. At-taghabun, hari yang memperlihatkan tipu-tipuannya manusia. Jadi manusia-manusia yang menipu-nipu itu. Ini pilpres ini ada kecurangannya apa enggak sih? Nanti di sana kita akan tahu. Ada kecurangannya. Itu loh orang-orangnya ini yang curang. Tapi di sini enggak ketahuan. Hakim MK enggak bisa membuktikan. Kata Hakim MK tidak terbukti ada kecurangan. Gitu ya, Pak. Masya Allah. Padahal salah satu yang diberitakan di sidang itu terjadi sama Mbak Yayan itu. Mbak Yayan ini mana orangnya? Mungkin nggak datang, hujan. Ada datang. Mbak Yayan itu loh cerita, dipanggil ke kelurahan ditemui pejabat desa, perangkat desa, dimintai fotokopi KK sama KTP untuk menerima amplop.
tapi tidak mau, menolak. Terus akibatnya apa? Pas giliran di hari mau mencoblos, nggak boleh nyoblos. Itu cerita dari orang yang masih hidup. Andai kata orang hakim MK itu tahu ke sini atau Mbak Yen jadi saksi di sana dan perangkat desanya dibawa ke sana, mungkin hakimnya baru yakin. Tapi siapa yang mau nerbangkan Mbak Yen ke sana sama perangkat desanya? Mau mereka bersaksi di hadapan sidang MK ini? Mengerikan, takut. Keluar-keluar bisa mati itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Biarlah dunia ini dipegang oleh orang kafir. Memang ini dunia ini untuk orang kafir, bukan untuk kita yang beriman. Yang beriman itu sabar, sabar. Akan dapat sesuatu yang lebih bagus, lebih indah. Tapi pada waktunya, bukan sekarang. Ya, kita disuruh oleh Allah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran. Karena nanti di hari pengumpulan manusia, kita akan tahu di hari itu ada hari penampakan kesalahan manusia. Wa may yu'min billah, dan siapa saja yang dia beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan dia beramal soleh, yukaffir anhu sayyiati, Allah akan menutupi darinya kesalahan-kesalahannya. Saya mungkin banyak berbuat dosa juga di masa lalu, di masa dulu banyak berbuat dosa. Tapi kalau Allah menutupi dosa kita, enggak ada masalah sudah. Dan itu hanya diperlakukan oleh Allah untuk orang yang beriman. Ya, Allah menyatakan dalam ayatnya ini ayat ini untuk semua orang. Siapa saja yang dia sekarang dan besok tetap beriman kepada Allah, dan dia sekarang dan besok terus tetap beramal soleh, dia Allah sendiri yang akan menutupi darinya kesalahan-kesalahan kecilnya, dosa-dosanya yang kecil maupun yang besar. Wa yudkhilhu, dan Allah sendiri yang akan memasukkan dia jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawah tempat-tempat surga itu sungai-sungai surga. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga abadi. Abadan artinya abadi, selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu ya kita bisa masuk surga, Pak. Jadi di dunia ini kita kalah nggak apa-apa. Kalah main bola U23 nggak apa-apa, memang belum waktunya menang. Ini menangnya tahun 2090 mungkin. Sekarang belum bisa menang lawan Thailand aja susahnya setengah mati, lawan Malaysia susahnya setengah mati, apalagi lawan Amerika, Inggris, Manchester United yang suka sepak bola. Aku nggak hafal grup-grup sepak bola. Ya. Nggak apa-apa, kalah di dunia nggak apa-apa, itu nggak penting. Ya kalau menang alhamdulillah senang, kalau kalah nggak apa-apa. Orang marahin mlebu surga, orang marahin mlebu swarga, tidak menyebabkan masuk surga. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap saja bersabar ya. Saya dan Anda semuanya kita bersahabat, berteman dalam kebaikan. Persahabatan kita adalah persahabatan karena Allah. Saya mencintai antum semuanya, sebaliknya Bapak Ibu mencintai saya, menyayangi saya, itu semuanya kita lakukan karena Allah. Allah akan membalas semua kebaikan kita menurut kadarnya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, ya, dan menerima amal-amal kita. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa dan kesalahan kedua orang-orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan istri-istri dan suami-suami kami yang telah mendahului kami ya Allah.
Berilah mereka semuanya ampunan Engkau ya Allah. Lindungilah mereka semua dari azab kubur-Mu ya Allah. Dan masukkanlah, tempatkanlah mereka di dalam Firdaus. Dan pertemukanlah kami dengan mereka di Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan anak-anak kami. Ampunilah dosa dan kesalahan suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami semuanya. Berilah mereka semuanya petunjuk dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada dari kejahatan makhluk paduka ya Allah. Berilah mereka semua kemudahan dalam urusan sekolah mereka, dalam urusan jodoh mereka, dalam urusan rezeki mereka, dalam urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan mereka, dan urusan rumah tangga mereka, dan urusan dunia mereka, serta urusan akhirat mereka. Hanya kepada paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada paduka kami mohon meminta pertolongan. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.